sekalian, perkenalkan nama saya Julianti. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku produsen. Nah guys, jadi pengertian produsen itu adalah orang yang menghasilkan suatu barang dan jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumennya. Lalu adapun pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang disiapkan atau yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Nah gitu ya teman-teman. Nah adapun tujuannya nih teman-teman, tujuan produksi secara umum yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berguna untuk mencapai kemakmuran. Oke? Kalau misalnya tujuan produksi itu ya secara biasa nih, yang tadi kan secara umum, kalau yang secara biasa itu bagi produsen untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kehidupan perusahaan. Kemudian ada pun dua faktor produksi. Yang pertama faktor produksi tetap, yang kedua faktor produksi variabel. Yang pertama yaitu adalah faktor produksi tetap, yaitu faktor produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlah produksinya. Contohnya kayak mesin pabrik dan gedung ya. Kalau misalnya faktor produksi variabel itu adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung jumlah yang diproduksi ya. Contohnya kayak bahan baku dan tenaga kerja. Teman-teman, jadi itulah tadi pengertian produksi dan produsen serta tujuan dan faktor-faktornya. Nah, sekarang nih kita akan membahas ke materi intinya, itu tentang perilaku produsen. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku produsen itu? Jadi, perilaku produsen itu adalah semua upaya yang dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien serta dapat diterima dengan baik di pasaran dan mampu menghasilkan laba yang besar. Laba itu kayak keuntungan ya teman-teman. Kemudian ada pun teori perilaku produsen teman-teman, kira-kira apa ya? Nah jadi teori perilaku produsen itu adalah sebuah teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan produk atau jasa. Next kita akan membahas tentang faktor-faktor dalam produksi. Tadi kan kita udah bahas juga nih, nah tapi ini ada penambahan dua lagi ya. Yang pertama tetap nih, produksi dengan menggunakan satu variabel bebas ya. Tadi sih sebenarnya nggak ada, cuman yang ini itu ada dua isinya. Yang tadi saya jelasin ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu produksi dengan menggunakan dua variabel bebas, dan yang ketiga circular flow diagram. Jadi dengan adanya satu variabel bebas dalam proses produksi, maka seorang produsen hanya dapat mengubah atau menambah jumlah tenaga kerjanya saat mengharapkan hasil produksi atau output yang besar. Lalu yang kedua, produksi dengan menggunakan dua variabel besar. Itu produksi dengan menggunakan dua variabel besar ini maksudnya tuh bahwa pada jangka waktu yang relatif lama semua faktor produksi akan berubah menjadi faktor produksi variabel ya, apapun itu segala semuanya. Lalu yang tiga, circular flow diagram, yaitu ada diagram interaksi antara tiga pelaku kegiatan ekonomi dan diagram interaksi antara empat pelaku kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan interaksi antara tiga pelaku ekonomi ini maksudnya nih, rumah tangga produksi berperan sebagai menghasili barang dan jasa serta pemakai faktor-faktor produksi yang ditawarkan rumah tangga konsumsi. Lalu rumah tangga produksi akan kepada rumah tangga konsumsi berupa gaji, upah maupun uang sewa atas penanggalan faktor-faktor produksi. Terus rumah tangga konsumsi memberikan balas jasa berupa pajak kepada pemerintah sebagai balas jasa atas penggunaan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Dan yang terakhir yaitu adalah diagram interaksi antara empat pelaku kegiatan ekonomi. Masyarakat luar negeri dalam diagram interaksi empat pelaku ekonomi memiliki peran sebagai berikut.
Yang pertama, mengimpor barang-barang hasil produksi rumah tangga produksi. Yang kedua, menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan rumah tangga produksi melalui kegiatan impor yang dilakukan oleh rumah tangga produksi. Yang ketiga, mengekspor barang-barang hasil produksinya ke rumah tangga konsumsi. Dan yang terakhir, menerima ekspor faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang perilaku produsen. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa.